Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku pilih untuk tetap percaya, Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Setiap tangan terangkat, katakan anugerah-Mu jadi perisaiku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Oh, ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Katakan, anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu.
terima kasih buat anugerah-Mu. Kau yang setia, Kau yang setia. Setiap tangan terangkat, jemaat katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Anugerahnya tak pernah habis. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Gereja JCC Cijantung. Dan pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang seri favor. Bagi kita dan keluarga kita, kita udah masuk seri favor sepertinya yang keempat ya. Hari ini tanggal 4 Oktober. Tidak terasa kita sudah 1 bulan tidak bersama dalam ibadah onsite. Semoga kita dapat bertemu kembali segera di gereja. Dan sebentar lagi sudah Natal dan bulan Desember. Kita berharap kita bisa membuat sebuah drama dengan cara direkam dan kita bisa persiapkan untuk nanti bulan Desember. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang seri favor, seri yang keempat. Kita akan buka Mazmur 90 ayat ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Bahasa Inggrisnya, let the favor of the Lord God be upon us, ada di atas kita, and establish the work of our hands, yang artinya dan meneguhkan perbuatan tangan ini. Lalu ditulis lagi, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. 2 kali Mazmur menuliskan permintaan doa favor supaya perbuatan tangan kita diteguhkan, perbuatan tangan kita diteguhkan. Nah, kalau membuat sesuatu pekerjaan atau membangun sesuatu, seri favor hari ini membahas tentang bagaimana Tuhan menguatkan struktur kerangka daripada pekerjaan tangan kita. Waktu kita buka favor ini, maka Alkitab secara internet dia bisa menyambung kepada Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11 kita lihat di sini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, dalam NIV version lebih jelas bahwa and the Lord shall guide thee continually, terus menerus, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones. Tulangnya itu dibesarkan sama Tuhan, tulang, kerangka. Ya, kita ingat tadi Mazmur 90, kita minta favor untuk pekerjaan tangan kita dikokohkan, itu mulainya ternyata dari tulang atau kerangka. Kerangkanya dulu. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen
strengthen nih, catat strengthen your frame. Bingkaimu itu akan dikuatkan. Jadi doa untuk minta favor kepada Tuhan untuk pekerjaan tangan kita itu adalah doa untuk minta Tuhan menguatkan kerangka atau struktur yang dibangun atau tulang-tulang yang akan dibangun. Itu saudara harus tangkap dulu. Nah, pelajaran firman pada hari ini buat jemaat JCC Cijantung semua, saya percaya bukan kebetulan, dan ini semua adalah titipan pesan dari Tuhan buat saudara semua. Bagi jemaat yang sudah mengenal gereja, mungkin kalau saudara masuk dan di YouTube ini dan tidak kenal, nanti satu waktu saudara bisa datang ke gereja di Cijantung, Jakarta Timur. Saya mulai masuk yang pertama. Waktu mau buat sesuatu, usaha atau apapun itu, selalu yang pertama engkau lakukan pertama adalah kerangka atau strukturnya. Rumah tangga dibangun dengan struktur. Kerangka dasarnya apa? Janji nikah, akta nikah, dua orang yang komitmen bersatu hati. Oleh siapa kerangka itu dibangun bersama-sama? Kalau saudara mau jalin partner, oleh siapa kerangka itu? Rangkanya, strukturnya dibangun bagaimana? Lalu kerangka apa dalam usaha itu? Atau dalam rumah tangga itu kerangka apa yang mau dikuatkan? Supaya saudara semua ingat, kalau saudara mau membangun rumah tangga dengan kerangka yang kuat, ada istri, ada anak-anak, maka itulah tulang struktur kekuatan daripada rumah tangga itu. Jangan tinggalkan itu. Amin, saudara. Kalau saudara mau membangun sebuah usaha, tentunya yang diutamakan pertama adalah struktur kerangkanya. Apa sih kerangkanya? Tulang-tulang kuat yang akan menopang akan usaha, pekerjaan, entah itu pelayanan, entah itu rumah tangga. Tulang-tulangnya dahulu yang saudara pikirkan. Kalau kita membuat sebuah organisasi, entah itu gereja, entah itu suatu partai, entah apapun itu, maka dibuat yang pertama namanya struktur organisasi. Ada yang namanya kerangka yang dibuat. Nah, kerangka ini sangat penting untuk segala sesuatu. Jadi kalau saudara mau membangun sesuatu, saudara butuh favor untuk pekerjaan tangan saudara, maka saudara harus minta Tuhan menguatkan struktur-strukturnya. Sebuah perusahaan akan kuat kalau strukturnya kuat. Struktur apa? Struktur pendapatan, struktur apalagi pekerjaan, struktur produksinya kuat, kerangka-kerangkanya yang mendukung sekalian. Ya, sebuah perusahaan distribusi tidak akan bisa kuat kalau dia produknya tidak enak, distribusinya enak, bagus, produksinya tidak enak, tidak akan bisa. Kerangkanya harus kuat. Nah, mari kita lanjutkan ya. Yang nomor 2, Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kita lihat ayat ini, Mazmur 139 ayat 15 ditulis, tulang kita itu dibuat Tuhan waktu kita dijalin dalam kandungan ibu kita. Nah, pada waktu tulang-tulang kita itu dibuat dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi saudara harus tahu dalam membangun sesuatu, waktu engkau menguatkan strukturnya, jangan harap tepuk tangan orang. Itu tempat masih tersembunyi, tidak ada orang yang tahu engkau sedang bekerja di dalam. Ya, jadi jangan kita mau hebat-hebat dulu di sosial media dan lain sebagainya tanpa struktur kita kuat. Dikatakan di sini tulang-tulang itu dibuat waktu tempat tersembunyi. Jadi artinya waktu kita bangun struktur itu nggak langsung kelihatan. Perlu waktu untuk bangun sesuatu dan tidak kelihatan. Adanya di mana? Waktu saudara, mungkin kalau saudara usaha kuliner, saudara di dapur, itu siapa yang mau foto saudara? Pakai daster, nggak mandi, nyobain ini, nyobain itu. Itu tulang yang sedang engkau buat. Lalu waktu membangun ini, engkau harus terus senantiasa bangun terus, jangan menyerah. Itu tempat-tempat tersembunyi. Justru segala sesuatu yang besar itu tulangnya waktu dibangun tidak kelihatan orang. Nah, kita gereja hari ini saya berani berkata kepada saudara, gereja kita dari tahun 2012 sampai 2020
8 tahun tim kunjungan setiap hari Selasa, Jumat mengunjungi orang-orang di rumah sakit, mendoakan orang-orang asing yang tidak kita kenal. Kita memberkati mereka. Itu apa yang kita lakukan? Kita bangun tulang, kita bangun struktur pelayanan. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, ya, perhatikan baik-baik. Saya masuk ke dalam Ayub 40 ayat 18. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Kerangkanya kuat. Nah, apa maksudnya ini? Ayub 40 ayat 18 menceritakan Tuhan membangun, dia bangun, ya, dikatakan dia bangun sebuah seekor binatang yang begitu kuat dan dahsyat sekali. Nah, yang pertama dia bangun adalah tulang-tulangnya. Nah, karena itu saudara semua, saya berdoa saudara semua membangun tulang-tulang struktur yang kuat, kehidupan rumah tangga saudara, kehidupan pekerjaan saudara, masa depan saudara, kehidupan nanti kelak saudara, pekerjaan, sekolah. Bangun tulang-tulang yang kuat dari sejak muda supaya besar. Nah, tambah kuat struktur, maka tambah kuat daya, power yang akan dimiliki. Semakin kuat dia strukturnya, semakin besar power atau dayanya. Nah, yang harus saudara perhatikan adalah jangan bangun struktur di tempat yang salah. Jadi waktu engkau bangun struktur, jangan di tempat yang salah. Jangan juga bangun struktur awalnya salah, nanti gak enak semua. Perhatikan sekali, banyak yang sudah mengalami, saya pernah mengalami. Nah, saudara jangan ulangi yang sama. Bangun struktur di tempat yang benar dengan lakukan, dan ingat saudara, perhatikan. Waktu membangun struktur, membangun kerangka atas segala sesuatu, bangun itu, ya, lebih baik repot duluan di depan daripada saudara mau gampangan. Lebih baik tambah repot, tambah susah, coding maupun cara-cara merangkai strukturnya tambah bagus. Karena nanti tulang-tulang strukturnya akan kuat. Amin, saudara. Nah, saya akan kasih gambar gereja. Ini waktu gereja membangun struktur. Waktu membangun struktur ini tidak ada yang lihat. Kita bangun di dalam, kita tutup. Gereja dari depan kita tutup, lalu dibangun. Waktu itu orang bilang, bangun apa sih? Jedak, nggak ada yang kelihatan. Tapi kita sedang membangun struktur fondasi daripada gereja. Perlu waktu. Saudara lihat, wanita juga dibangun Tuhan dari tulang Adam. Jadi Tuhan membangun sesuatu dari kerangka. Nah, sekarang saya masuk ke bagian kedua, bagian yang terakhir. Bagaimana favor Tuhan untuk membangun kerangka atau pekerjaan tangan saudara ini? Ya, mari kita lihat Mazmur 51 ayat 8. Saya berharap dalam keadaan ini saudara dikuatkan oleh firman Mazmur 51 ayat 8. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan ini bersorak-sorak kembali. Buat saudara yang mungkin struktur saudara rusak atau remuk, ada janji Tuhan buat kehidupan saudara, bahwa aku mendengar kegirangan dan sukacita, dan tulang yang diremukkan Tuhan akan bersorak-sorak kembali. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, lalu saya memberikan saudara satu ayat yang merupakan satu profesi dari Simpson buat kita semua. Hakim-Hakim 14 ayat 8. Tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Lalu ayat 9, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya daripada kerangka singa. Ada di hari ini pesan Tuhan buat saudara, ada yang kerangkanya sudah mati kayak singa itu. Sudah mati dan tergeletak di jalan. Saudara sudah melepaskan kerangka-kerangka pekerjaan tangan saudara. Tetapi ada ayat firman buat engkau bahwa dari kerangka singa itu muncul madu yang manis. Madu yang manis. Saudara taruh tangan di dada dan katakan, akan muncul madu yang manis dari kerangka yang ditinggalkan
muncul madu yang manis. Bagian terakhir saudara, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan pada saudara dan saudara lihat baik-baik. Biarlah setiap perkataan yang saya ucapkan ini menjadi nubuatan yang terjadi bagi hidup saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara tahu di lembah Yehezkiel ditunjukkan Tuhan banyak kerangka-kerangka yang harusnya bisa menjadi struktur yang hidup. Seharusnya bisa menghidupkan saudara. Kering semuanya. Mati semua, kering semua. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia. Tuhan bertanya kepada saudara, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Lalu Yehezkiel menjawab, ya Tuhan, Engkau yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Hari ini saya berkata, hai tulang-tulang kerangka yang ada dalam hidupmu, struktur-struktur yang sudah rusak, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Saya berdoa saudara akan menikmati daging. Ya, daging yang ditumbuhkan oleh tulang. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara yang kering, hari ini tidak kebetulan kau mendengar ini, engkau akan tahu bahwa Dia Tuhan yang hidup. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat dan daging tumbuh daripadanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Engkau perlu satu bagian terakhir, nafas daripada Tuhan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai manusia. Jadi 2 kali ya Yehezkiel bernubuat. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, utara, selatan, timur, barat. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang sudah terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali, dan mereka semua hidup kembali. Saya berdoa saudara mengalami ini semua. Struktur kerangka saudara dikuatkan oleh Tuhan, dan pekerjaan tanganmu diteguhkan oleh favor dari Tuhan. Ingat, yang terakhir adalah dalam membangun struktur kerangka kehidupan pekerjaan saudara. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Dalam membangun kerangka bersama istri, bersama teman-teman, bersama dengan keluarga, atau engkau membangun usaha, ingat untuk selalu perkataan yang manis, karena itu membuat tulang semakin kuat. Tetapi kalau engkau mulai perkataan yang jelek satu sama lain, maka tulang itu patah semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa saat ini Engkau memberikan meneguhkan setiap pekerjaan tangan daripada umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba meminta Engkau memberikan favor, meneguhkan setiap pekerjaan tangan mereka, khususnya dalam era-era krisis ini. Tuhan memberikan favor khusus. Dan kepada jemaat-Mu atau umat-Mu yang merasa sudah kering, yang sudah tidak bisa lagi bangkit, dalam nama Yesus Engkau bangkit, supaya Engkau tahu bahwa Tuhan itu hidup. Dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu minggu depan. Alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu. Oh Yesus, Engkau Maharaja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu. Oh Yesus, Engkau Maharaja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku saksikan Yesus penyelamatku. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia. Hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Amin, 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 Ketika hari itu datang, Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan permai. Kami dikelilingi kemuliaan-Mu. Tuhan menuntun kami pada mata air kehidupan, menghapuskan segala air mata dari mata kami. Akan terdengar suara-Mu yang berkata, "Sabaslah, hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kekekalan dan kebahagiaan Tuhan-Mu." Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia-Mu menyertai kami sampai ketika hari itu datang. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah.
Haleluya.